Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuan Maharani, NIM 202111137 dari kelas 2C Manajemen. Saya di sini akan menjawab tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, jelaskan berdasarkan pertemuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawab, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah 1. Kurangnya pengetahuan tentang kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Kurangnya ketelitian dalam menulis dan penguasaan kosakata yang kurang. 3. Kurangnya minat baca. 4. Kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Contoh kesalahan penulisan ejaan, silahkan, penulisan yang tepat adalah silakan. Antri, penulisan yang benar adalah antri. Sekedar, penulisan yang benar adalah sekadar. Resiko, penulisan yang benar adalah risiko. Peduli, penulisan yang benar adalah peduli. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab, kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna tanpa mengurangi bentuk kalimat dan intisari tulisannya. Dengan kata lain, kutipan langsung tersebut sesuai dengan tulisan yang diambil dari sumber aslinya tanpa sedikit pun ada pengurangan di dalam redaksinya. Kutipan tidak langsung adalah sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian, ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda, tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Kutipan langsung. 1. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda petik atau petik 2. 4. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang. 5. Tahun terbit dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh, menurut Pati 5, tahun 2013 halaman 4, mahasiswa disarankan sejak awal untuk menentukan metode-metode seperti penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam sesuatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologi, epistemologi, metodologis, kualitatif, dan kuantitatif. Kutipan tidak langsung. 1. 2. Tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip. 3. Disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. 4. Diakhiri dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. 5. Diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. 6. Nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menempel pada sumber kutipan berasal. Contoh, seorang mahasiswa harus dapat menentukan metode penelitian yang akan digunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang harus mereka tentukan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif dapat dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisis suatu peristiwa, maka metode kualitatif dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hamid Pati 5, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung, Alfabeta,
tahun 2013 halaman 4. 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawab, bibliografi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Jika dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka, bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Sedangkan biografi dituangkan dalam bentuk catatan tertulis, meskipun bisa juga dimuat dalam bentuk lain seperti rekaman atau media visual. Biasanya, biografi berkisah tentang peristiwa dan keadaan hidup yang dialami seseorang. Karena menceritakan kisah orang lain, biografi selalu dalam sudut pandang orang ketiga dan membawa nada yang lebih formal dan objektif. Biografi mencakup seluruh ruang lingkup kehidupan subjek, termasuk detail tempat lahir, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hubungan kematian, dan lainnya. Penulis biografi yang baik akan meneliti dan mempelajari kehidupan seseorang untuk mengumpulkan fakta dan menyajikan gambaran yang paling akurat secara historis, bahkan dari berbagai segi dari pengalaman seseorang. Biografi harus mencakup kehidupan yang sangat detail. Maka daripada itu, penelitian mendalam sangat diperlukan untuk memastikan keakuratannya. Contoh bibliografi. Jika surat kabar dijadikan acuan, maka penyusunan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama surat kabar, tanggal terbit, tempat terbit. Contohnya, Setia Budi atas nama 1985, kisah penulisan sebagai pahlawan, Pos Kota, 2 November 1988, Jakarta. Contoh biografi. Ardian Fikri lahir dari pasangan ayah Hasbullah dan ibu Fitrian Nurhamidah pada 18 Agustus 1945 di Yogyakarta. Namun kedua orang tuanya telah berpisah. Ardian merupakan seorang penulis buku bestseller berjudul Cara Asik Menulis. Awal karir Ardian di dunia tulis menulis dimulai dari mengikuti ajang kejuaraan antar daerah. Keterampilan menulis Ardian semakin diasah, kemampuan merangkai kata kalimat pun juga semakin baik. Tidak heran jika banyak pembaca yang suka dengan karya-karyanya. Di samping itu, Ardian termasuk penulis yang cukup produktif dan aktif di media sosial. Pada awalnya, Ardian tidak terlalu tertarik dengan tulis-menulis, tetapi karena tingginya pembaca dari hasil karyanya, akhirnya rival melanjutkan penulis di sela-sela waktu yang padat. Kini, banyak karya buku-bukunya yang bestseller. Bahkan dalam setahun ada 12 buku yang diterbitkan. Meskipun tidak semua menjadi bestseller, tetapi cukup laris di pasaran dan menjadi idola karena pemikiran-pemikiran yang out of the box. Pengikut di media sosialnya juga cukup banyak diikuti oleh banyak orang. 4. Apa perbedaan makna antar kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu, jelaskan disertai contoh kalimatnya. Jawab, jam dan pukul punya makna yang berbeda. Biasanya kita akan menggunakan kata jam untuk menunjukkan waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Selain itu juga, jam dapat juga berarti sebagai alat penunjuk waktu. Contohnya, jam tangan atau jam dinding. Sedangkan kata pukul berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai saat menyatakan waktu tertentu dalam satu hari yang disertai jam dan menit, atau juga digunakan sehari-hari dan kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal seperti di undangan maupun acara televisi. Contoh penggunaan kata jam: 1. Setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam. 2. Jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Contoh penggunaan kata pukul: 1.
Jam pelajaran di sekolah akan dimulai pukul 7. 2. Rapat ini akan dimulai pada pukul 10. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya dengan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawab, bahasa merupakan sistem bunyi yang bermakna. Bahasa merupakan alat komunikasi bermakna yang terdiri dari deretan bunyi yang bersistem berbentuk lambang yang bersifat arbitrer, unik, universal, dinamis, manusiawi, dan merupakan interaksi sosial yang mengganti individual dalam menyatakan suatu atau berekspresi. Adapun kaitan sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah ketika pengguna bahasa atau manusia menggunakan bahasa, maka kita menggunakan sistem bunyi tersebut untuk mengungkapkan atau menyatakan suatu yang memiliki makna. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawab, kesalahan pada tanda baca koma bisa disebabkan karena rendahnya minat dan motivasi belajar. Selain itu juga bisa disebabkan dari lingkungan sekitar dan yang kurang kondusif dan kurangnya pemahaman kebahasaan. Contohnya, kesalahan pada tanda koma. 1. Seluruh ide, pendapat, atau materi yang disampaikan sebelum kata atau harus ada tanda koma karena menunjukkan pemerincian. Riko Bagus, SM. Sebelum singkatan gelar harus ada tanda koma karena setelah nama orang yang disertai gelar harus menggunakan koma. 3. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh. Seharusnya setelah oleh karena itu harus ada tanda koma karena merupakan penghubung kalimat. 4. Sistem kontrol open loop, yaitu sebuah sistem yang sebelum kata yaitu harus ada tanda koma, dipakai sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk. 5. Adik hanya membawa gula, telur, tepung, dan keju. Kata tepung seharusnya menggunakan kata koma karena merupakan perincian. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab, perbedaan yang mendasar dalam menggunakan tanda titik koma dan titik 2 adalah tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung, sedangkan tanda titik 2 digunakan untuk dialog tertulis. Pada dasarnya, tanda titik 2 juga banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknis, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Antara lain, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, 1. Anak-anak diminta mengumpulkan bunga-bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar taman itu. Tanda titik 2, mawar, melati, dan kenanga. 2. Anak-anak berandalan itu berhasil mengepungnya, dan saat itu Syahrul hanya punya 2 pilihan. Di situ ada tanda titik 2, bertarung atau berteriak. Sedangkan tanda titik koma dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk, contohnya, 1. Senja sudah turun, tanda titik koma, kandang ayam belum ditutup. 2. Abidin menyapu halaman, tanda titik koma, Tasya menyiram bunga, tanda titik koma, Nafa menanak nasi. 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahannya tersebut disertai pembenarannya. Jawab, kesalahan pada penulisan huruf miring dikarenakan minimnya pengetahuan tentang penggunaan ejaan yang disesuaikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada umumnya,
Semenjak kecil, mulai dari SD hingga SMA, tidak pernah diajarkan keterampilan menulis di sekolah, sehingga minim pengetahuan tentang penggunaan EYD dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh kesalahan penggunaan huruf miring, yaitu metode survei mempunyai banyak manfaat, misalnya metode pengumpulan data dalam jumlah besar untuk keperluan generalisasi daya dengan biaya yang relatif rendah dan dapat menghindari bias interview. Robert 1999. Kata interview pada contoh kalimat di atas seharusnya ditulis dengan cetak miring, karena dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia harus miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kalimat di atas yang benar ditulis dengan cara berikut. Survei mempunyai banyak manfaat, misalnya metode pengumpulan data dalam jumlah besar untuk keperluan generalisasi daya dengan biaya yang relatif rendah dan dapat menghindari bias interview. Interview di sini harus tanda miring. Robert 1999. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab, kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah biasanya terdapat pada kata tidak baku yang seharusnya dilakukan pembenaran agar menjadi kata baku. Contoh, 1. Otomatik. Itu adalah penulisan yang salah dan yang benar adalah otomatis. 2. Manajemen. Itu adalah penulisan kata yang salah, yang benar adalah manajemen memakai huruf C. 3. Relevan. Yang benar adalah relevan menggunakan huruf V. 4. Memogram. Yang benar adalah memprogram. Ada tambahan huruf P. 5. Konstruksi. Yang benar adalah konstruksi, yaitu tambahan huruf S. Contoh kesalahan huruf vokal. 1. Resiko. Yang benar adalah risiko menggunakan huruf I. 2. Hakikat. Yang benar adalah hakikat menggunakan huruf I. 3. Derajat. Yang benar adalah derajat. Penambahan huruf E. 4. Pelat. Yang benar adalah pelat. Penambahan huruf E. 5. Skema. Yang benar adalah skema, tidak menggunakan tambahan huruf E. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.